Satu lagi Kak. Perkenalkan, nama saya Vika Tranjebua, NPM 27.10007, Prodi Agroekoteknologi. Sekarang saya sedang berada di Kota Binjai, tepatnya di Kampung Sinces. Jadi saya sedang berada di lahan Ibu Devi. Saya ingin mewawancari Ibu Devi tentang lahan pertanian berkelanjutan yang telah dilakukannya. Baik, selamat sore Bu Devi. Sore. Saya ingin meminta waktu Ibu Devi untuk mewawancari sedikit tentang tanaman yang Ibu tanam di lahan ini. Baik, di sini saya bersama Ibu Devi dengan saya ingin tahu tanaman apa ya yang Ibu Devi tanam di lahan Ibu Devi ini. Di sini saya menanam pohon ubi, namun yang kami perjualbelikan adalah daunnya. Oh, daunnya ya Bu. Oke, kalau boleh tahu selain pohon ubi ini, apa saja tanaman yang Ibu Devi tanam di lahan ini selain tanaman ini? Kalau untuk tanaman, karena ini kan mungkin bisa dibilang lebih banyak daun ubinya, Ya. jadi cuman bisa ditanami kayak pohon pisang untuk Pisang. sembari samping-sampingannya doang. Baik, kalau boleh tahu Bu Devi, untuk memperjualkan beli daun singkong ini, produksi yang dihasilkan, lalu penghasilan yang dihasilkan oleh daun ubi ini, kalau boleh tahu berapa ya Bu Devi? Kalau mau produksinya kan ini bisa dibilang tahapannya bisa cukup panjang. Ini kan masalah di pemasaran perdagangan. Paling per ikatnya pun nanti satu ikat besar itu bisa disebut kalau di pasar bal. Nah, jadi satu bal itu cuma dihargai 5.000. 5.000 ya? Ya. Oke. Jadi di sini ada tanaman ubi. Jadi apa saja kendala yang Ibu Devi lalui ketika menanam tanaman ubi ini dari awal tanaman hingga menghasilkan memetik daun ubinya? Kalau kendala untuk daun ubi nggak repot sebenarnya, karena daun ubi kan dilempar pun mungkin tumbuh. Tapi kalau memang kita pengen menghasilkan hasil yang bagus, pertama yang paling kami perlukan untuk menanam daun ubi, tanah. Tanahnya ini harus kita bisa dibilang digali ataupun dibalik. Digemburkan? Iya, digemburkan atau di traktor sejenis yang lainnya gitu, atau manual pakai tangan gitu. Jadi ini tanahnya pada dasarnya tanahnya kami gemburkan supaya penanaman ubinya tumbuhnya nanti tanah yang baru, komposisinya yang baru gitu. Jadi kalau untuk masalah nanamnya sih enggak payah banget, karena kalau ubi ini gampang tumbuhnya gitu lah. Berarti tanahnya nggak terlalu padat ya Bu Devi? Kalau tanahnya kalau untuk ubi nggak bisa padat karena bisa dibilang walaupun kita ngambil daunnya, buahnya pun nanti mungkin ada, tapi kalau kita ngambil daun, buahnya nggak bisa lagi dijual belikan, karena kalau kita udah ngambil daun, buahnya pasti pahit. Ya, kalau kita mau ngambil buah, daunnya nggak akan diambil gitu. Jadi tanahnya nggak yang padat, memang harus longgar atau longgar tanahnya. Oke. Bu Devi, kalau boleh saya tahu hama apa saja yang sudah mengenai tanaman ubi ini sehingga sangat mengganggu baik dari daun maupun hasil dari tanaman ubi ini Bu? Kalau hama di daun ubi nggak malah terlalu mengkhawatirkan, karena bisa dibilang daun ubi kan pahit nih pada dasarnya. Jadi hama pun bisa dibilang nggak banyak yang selera deket ke daun ubi, paling nanti kayak serangga-serangga kecil gitu-gitu aja. Cuman nggak akan mengganggu reproduksi daunnya yang bisa kita perjualbelikan, nggak akan mengganggu. Baik, teman-teman sekalian, bisa kita lihat di sini juga ada hama, yaitu laba-laba ya, jaring laba-laba yang datang pada daun ubi. Jadi mungkin tidak terlalu